Museum Aceh. Sayangnya ketika aku kesini tutup. Misi Pak, ini ditutup Pak. Tutup bang. Kira-kira bukanya kapan Pak? Belum tahu ini kan belum ada perintah dari gubernur. Oh gitu. Yang buka di apa? Buka di musim tsunami. Oh musim tsunami buka. Sama PLT Diapo. Tapi sampai jam berapa bukanya? Ini udah tutup jam 2 aja. Oh, bukanya pagi. Oh, setengah 4 tutup lagi dia nanti. Oh gitu. Buka lagi gitu kan. Ini kan lagi keadaan kayak gini. Iya. Rame Pak, dari mana bang? Dari Bogor Pak. Jauh ya. Iya. Pengen ngeliat ke Sabang udah kemarin. Iya. Oh berarti museum tsunami ada. Tsunami sama PLT Diapo. Sejarahnya kapal yang dibawa tsunami. Ada jam-jam bukanya Pak? Nah itulah jamnya. Jam sekarang kan tutup jam 12. Jam bukanya ini jam 2. Jam 2 siang. Tutupnya jam setengah 4 atau jam 4 tutupnya. Oh gitu. Besok pagi lagi gitu lagi jam 4 pagi. Makasih ya Pak. Saya ngesut dulu bentar ya Pak. Boleh. Museum Aceh didirikan pada tanggal 31 Juli 1915 dengan nama Aceh Museum yang dipimpin oleh F.W. Stemesous dan diresmikan oleh Gubernur Sivil dan Militer Jenderal Belanda H.N.A. Swart. Pada awal berdirinya bangunan museum tersebut hanya berupa Rumo Aceh. Setelah Indonesia merdeka, operasional Museum Aceh secara bergantian dikelola oleh pemerintah daerah TK 2. Banda Aceh 1945 sampai 1969. Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda Baperis 1970 sampai 1975. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976 sampai 2002 dan saat ini pengelolaan Museum Aceh menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 10 tahun 2002 tanggal 2 Februari 2002. Status Museum Aceh menjadi UPTD Museum Provinsi Aceh di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sampai tahun 2009, Museum Aceh memiliki 5.328 koleksi benda budaya dari berbagai jenis dan 12.445 buku dari berbagai judul yang berisi aneka macam ilmu pengetahuan. Oke, kita jalan lagi guys. Udah sampai di museum tsunami guys. Museum Tsunami Aceh yang terletak di Banda Aceh adalah sebuah museum yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia. Tahun 2004 sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat, emergency shelter, apabila terjadi bencana serupa. Itulah sedikit deskripsi dari Museum Tsunami. Sayangnya ketika aku ke tempat-tempat yang harus aku kunjungi di Aceh, semuanya masih tutup. Mungkin masih dampak PPK. Dan juga kalian wajib ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kalau kalian ke Aceh tidak ke Masjid Raya, berarti Anda belum ke Aceh katanya. Silakan lihat videonya saya di Masjid Raya di bawah. Pesawat yang rakyat Aceh sumbangkan untuk Indonesia pertama kali. Inilah Indonesia Airlines. Dakota RI-001 Solawah adalah pesawat angkut yang merupakan pesawat pertama milik Republik Indonesia. Pesawat jenis Dakota dengan nomor sayap RI-001 yang diberi nama Solawah ini dibeli dari uang sumbangan rakyat Aceh. Pesawat Dakota RI-001 Solawah ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama Indonesia Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia.
Pesawat Dakota DC-03 Selawa ini memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 2896 meter. Ditenagai dua mesin Pratt dan Whitney berbobot 8.030 kilo serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum 346 km per jam. Aku kembali ke tempat yang wajib aku kunjungi di Aceh. Ternyata masih tutup juga. Inilah monumen PLTD Apung, saksi bisu kedahsyatan tsunami Aceh. Kedahsyatan gelombang tsunami yang menerpa pesisir utara Banda Aceh pada bulan Desember 2004. Yang lalu ternyata masih meninggalkan jejak. Tidak hanya masih terbayang dalam ingatan rakyat Aceh, tsunami juga meninggalkan jejak berupa monumen. Monumen yang jadi peringatan bagi siapapun terhadap kedahsyatannya, kekuatan alam. Salah satunya adalah monumen PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, Apung di Desa Punge, Blangkut, Banda Aceh. Sesuai namanya, kapal ini merupakan sumber tenaga listrik bagi wilayah Ulelehe. Tempat kapal ini ditambatkan sebelum terjadinya tsunami. Kapal dengan panjang 63 meter ini mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 megawatt dengan luas mencapai 1.900 meter persegi dan bobot 2.600 ton. Tidak ada yang membayangkan kapal ini dapat bergerak hingga ke tengah kota Banda Aceh. Ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, kapal ini terseret gelombang pasang setinggi 9 meter sehingga bergeser ke jantung kota Banda Aceh sejauh 5 km. Kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga, tidak jauh dari Museum Tsunami. Dari 11 awak dan beberapa warga yang berada di atas kapal ketika tsunami terjadi, hanya satu orang yang berhasil selamat. Fenomena pergeseran kapal ini menunjukkan kedahsyatannya gelombang yang menempa Serambi Mekah kala itu. Saat ini, area sekitar PLTD Apung telah dibeli oleh pemerintah untuk ditata ulang menjadi wahana wisata edukasi untuk mengenang korban jiwa yang jatuh akibat tsunami. Dibangun monumen peringatan. Pada monumen itu tertera tanggal dan waktu kejadian dari musibah yang juga menimpa beberapa negara selain Indonesia. Di sekeliling monumen dibangun dinding dengan relief menyerupai gelombang air bah dari atas kapal ini. Pengunjung juga dapat melihat rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Itulah sedikit cerita sejarah kapal Apung PLTD. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengelilingi kota Banda Aceh sebelum aku meluncur ke kota Medan. Ikuti terus perjalananku dan support terus aku hingga sampai ke Merauke. Support kalian sangat bermanfaat dan berguna bagiku guys, untuk kemajuan channel ini dan kesuksesan perjalananku sampai ke kota Merauke. Jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen. Terima kasih sahabat imajinasi penjelajah. Let's go sahabat IP. Akhirnya aku kembali pulang ke kosannya si Koko yang selama ini sudah membantu mensukseskan perjalananku selama di Aceh dan Sabang. Koko adalah mahasiswa Unsia jurus kelautan. Terima kasih Koko, kau memang luar biasa.
Syekh Kuala, magnet ilmu di Aceh. Syekh Kuala dikenal menguasai banyak bidang ilmu agama. Sayangnya ketika aku kesini sudah tutup, gengs. Jam 6, hampir jam 6 sore sudah tutup. Sehingga aku cuma bisa berada di latar menikmati bibir pantai. Makam Syekh Kuala ini adalah sebuah makam tua di pinggir pantai. Selamat dari amukan gelombang tsunami Aceh pada 2004 silam. Orang-orang yang berlindung di sekitar makam pun selamat dari ancaman maut. Tak ayal peristiwa itu menjadi sebuah bibir banyak orang. Sejak dulu makam itu dikeramatkan oleh warga sekitar dan menjadi salah satu tempat ziarah penting bagi penganut terdekat di Jawa dan Sumatera. Itulah makam Syekh Abdul Raub Singkili, penyebar tarekat Syatariyah di Aceh. Nama lengkapnya adalah Abdul Raub bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-As-Singkili, dan masyarakat Melayu mengenal dengan nama Syekh Kuala. Ia dikenal menguasai banyak bidang ilmu agama seperti tasawuf, fikih, dan tafsir. Karya-karyanya yang dikenal hingga sekarang diantaranya adalah terjemahan tafsir Bidawi ke dalam bahasa Melayu, Dakaiku Al-Huruf, Umdatu Al-Muhtadin ila Suluk Maslaki Al-Mufradin, Miratu At-Tula, At-Tariqatu Asy-Syatiriyah. Abdul Raub diperkirakan lahir pada 1615 di Singkel. Kini tempat kelahirannya itu melekat pada nama belakangnya, Singkili. Tidak banyak data yang mengungkap latar belakang hidup sang syekh. Hanya ada potongan-potongan kisah hidup yang ia tulis sendiri di beberapa bukunya. Pendidikan pertamanya ia peroleh dari ayahnya sendiri di Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkel. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sebuah madrasah di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sana ia belajar ilmu agama, sejarah, sastra Melayu dan Arab, dan bahasa Farsi. Istadiata dalam tesisnya berjudul Fungsi Tarekat Syatariyah, yaitu telaah filologis, menyebut bahwa Abdul Raub berguru pada 15 orang guru, 27 orang ulama terkemuka, dan 15 orang sufi ternama, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Hal itu diungkapkan pula oleh John L. Esposito. Menurutnya, pada 1643 Abdul Raub menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama terkenal. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Kushyashi, wafat sekitar 1661 dan merupakan mursyid tarekat Syatariyah di Mekah. Abdul Raub menimba ilmu dari Al-Kushyashi selama 19 tahun. Ia menerima baiat tarekat Syatariyah dari Al-Kushyashi dan menerima khirakah darinya, yaitu suatu tanda bahwa ia telah lulus dalam melaksanakan amalan tarekat, dan tanda yang diberikan berupa selendang berwarna putih yang berarti ia telah dapat membaiat orang lain yang menempuh jalan ruhani dalam tarekat Syatariyah. Ketika Syekh Al-Quraisy wafat pada 1661, Abdul Raub memutuskan kembali ke Aceh dan menyebarluaskan tarekat Syatariyah di wilayah itu. Sebagian sumber menyebutkan Abdul Raub diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh ketika masa pemerintahan Safiatuddin Tajul Alam. Keluasan ilmu agama dan kedalaman spiritualnya menjadi magnet besar yang menarik minat murid-murid dari berbagai daerah dan wilayah Nusantara untuk belajar kepadanya. Pengaruhnya tidak kalah besar dengan pengaruh penguasa kerajaan Aceh. Besarnya pengaruh Abdul Raub itu tampak dalam sebuah ungkapan berikut. Adat bak putus merem, syarak bak syekh di Kuala. Artinya adat di bawah kekuasaan almarhum raja, sementara syariat Islam di bawah Syekh Kuala.
Ungkapan ini menunjukkan kedudukan Syekh Abdul Rauf Singkili yang disejajarkan dengan Sultan. Masyarakat harus patuh pada adat atas perintah Sultan, sedangkan kepatuhan terhadap agama berada di bawah bimbingan Syekh Kuala, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkili. Itulah sepenenggal sejarah yang saya ketahui. Bila ada lebihnya dan masih banyak kurangnya, tolong ditambahkan. Terima kasih. Oke, kita akan menikmati sore hari di sini guys.